Terima kasih rekan-rekan semuanya sudah bergabung dengan saya hari ini di Operasi Riset Bisnis. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya, khususnya terkait dengan ujian akhir semester. Salah satunya adalah saya sudah mendapatkan kabar dan informasi dari pihak administrasi bahwa nantinya ujian akan dilakukan semi offline dan online. Nah, jadi berarti rekan-rekan semuanya nanti akan datang ke lokasi, kemudian yang rumahnya di sekitar Surabaya tetap datang di lokasi dan mengerjakan tugasnya. Oke, ini adalah beberapa hal yang perlu bisa kita sepakati secara bersama-sama ya, antara saya dengan mahasiswa. Yang pertama adalah nanti memang ada beberapa tugas yang akan saudara kerjakan berbasiskan dengan rancangan blueprint bisnis kalian, itu yang akan saudara kerjakan di kelas. Mungkin hanya 1 atau 2 soal. Sisanya soal adalah berbagai macam link-link yang bisa saudara tulis manual dan saudara update nantinya via Google Form yang sudah saya sediakan. Itu ya rekan-rekan semuanya. Ini ya akan rekan-rekan semuanya perlu tahu pada pertemuan kita yang ke-7 saat ini. Oke. Kemudian yang kedua, saya ingin menginformasikan bahwa kenapa sih alasannya kemarin saya tidak segera mengirimkan video yang sudah saya janjikan sebelumnya pada teman-teman semuanya. Karena yang pertama, saya sedang mengalami musibah, sehingga hampir 90% waktu saya tersita di sana. Dan ini tidak bisa saya ceritakan pada teman-teman semuanya. Tapi yang pasti, rekan-rekan semuanya, saya pastikan tetap mendapatkan materi-materi skill up dan pengoperasionalan bisnis digitalnya, sehingga nantinya tetap pengerjaannya adalah 7 kali 24 jam, atau nanti bisa kita perpanjang sekitar 10 kali 24 jam untuk tugas-tugas yang teman-teman semuanya dapatkan. Dan silahkan jika ada kesulitan nantinya dalam pengerjaannya bisa berkomunikasi kepada saya nantinya. Oke, saya harap teman-teman semuanya di akhir perkuliahan nanti saudara bisa open video dan menampilkan wajahnya di saya. Jadi sekitar 1 jam lagi, ini sekitar jam 11. Saat ini kita akan mulai maraton teman-teman semuanya. Bagaimana caranya saudara untuk mendesain landing page, kemudian bagaimana saudara untuk mendesain foto produk, bagaimana saudara mendesain sebuah video, kemudian bagaimana saudara nantinya untuk mengedit sebuah foto dan membuat sebuah copywriting yang benar. Ini akan kita lakukan hari ini secara bertahap, step to step. Oke, rekan-rekan semuanya, saya harapkan saya akan memberikan saudara waktu sekitar 5 menit, 2-5 menit. Silahkan saudara semuanya menyiapkan, silakan saudara semuanya menyiapkan tulis dan alat tulis apapun itu. Silakan saudara siapkan. Sekarang adalah pukul 10. Nanti pukul 10:05 kita akan mulai maraton pelajarannya. Tetapi bedanya adalah di akhir perkuliahan nanti dan pasca perkuliahan nanti, ketika saudara mengerjakan ini nantinya, saudara boleh mulai mengerjakannya sudah mulai berhubungan dengan saya, prosesnya seperti apa dan pengerjaannya nanti seperti apa. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Baik, rekan-rekan semuanya, jika nanti ada yang tanya secara spesifik misalnya, biar tidak ada fitnah di antara kita semuanya, saya harap saudara bisa PC saya atau japri secara pribadi musibah saya seperti apa, sehingga videonya tidak bisa saya bagikan kemarin dan ada beberapa kendala sehingga saudara telah mendapatkannya. Silakan japri saya, tapi saya tidak akan menginformasikan ini pada khalayak umum seperti itu. Baik, rekan-rekan semuanya, baik. Recording in progress. Ini adalah materi kita yang akan kita pelajari pada pertemuan kita yang terakhir pada semester ini. Dan juga masih ada banyak kemungkinan kita akan bertemu pada pertemuan-pertemuan selanjutnya.
Yang pertama adalah skill up. Nah, ketika saudara sudah memiliki banyak bisnis, mengoperasionalkan banyak bisnis secara digital, maka di sini tugas saudara adalah memperbesarnya. Di sini saudara punya dua cara untuk memperbesar keuntungan saudara. Caranya dari mana, Pak? Yang pertama adalah saudara memperbanyak model bisnisnya. Dan yang kedua adalah saudara mengganti modelnya antara memperbesar value-nya. Oke, memperbesar value produk Anda atau memperbesar marginnya. Jadi ketika value Anda besar, marginnya kecil, jumlahnya akan lebih banyak. Jadi ada faktor kali di sana. Atau ketika marginnya besar, tetapi value-nya kecil, maksudnya adalah harga produk Anda akan terjual sedikit, tapi margin Anda banyak. Misalnya saya sedang menjual produk jasa misalnya. Jasa saya adalah sekitar 5 juta. Net profit saya sekitar 3,5 juta. Oke. Produk saya memang tidak bisa terjual seperti produk-produk harga 500 atau 300 ribu, atau bahkan di harga 200 ribu yang sekali pembelian bisa jadi antara 10 bahkan 50 pieces. Mungkin bisa jadi yang membeli produk saya adalah sekitar 5-10 orang. Tetapi keuntungan yang saya dapatkan adalah sekitar 35 juta. Dengan catatan memang ini adalah produk-produk yang dari share dan benar-benar dibutuhkan. Yang kedua, model bisnis. Di sini saudara sudah mengenal ada dua model bisnis yang berbeda. Yang pertama adalah model bisnis Anda owner dan reseller. Nah, jadi silakan saudara memperbanyak reseller sebanyak-banyaknya. Kemudian ada minim pembelian. Atau yang kedua, saudara tidak memperbanyak reseller tetapi memperbanyak dropshipper. Bedanya apa Pak reseller dan dropshipper misalnya? Kalau dropshipper, dia akan menjual harga normal yang dijual oleh reseller. Misalnya gini, saudara harga pasaran di luar itu produknya harganya sekitar 7.000. Oke, harga produknya 7.000. Reseller jual itu harganya 10.000. Jadi harganya di pasaran 10.000, saudara jual di reseller 7.000. Nah, kalau dropshipper gimana Pak? Dropshipper, dia akan mendapatkan marketing fee. Marketing fee berupa apa? Marketing fee biasanya antara 10% atau bahkan 15%. Jadi dia mungkin hanya dapat 1.500 atau bahkan 1.000 saja dari piece produk yang sudah saudara jual. Nah, dari beberapa produk yang dijual oleh dia, itu yang akan dia dapatkan nantinya. Jadi penting di sini, saudara sudah bisa membeda-bedakan fasilitas-fasilitas apa saja yang akan saudara berikan kepada kaki-kaki Anda, di mana statusnya dia adalah sebagai seorang reseller atau seorang dropshipper. Ketika Anda tidak mampu memberikan sebuah eksklusivitas, tidak bisa memberikan sebuah fasilitas yang baik buat mereka, maka saudara tidak dapat mendesain yang maksimal untuk mereka. Tidak pertama. Oke, selanjutnya. Pasar lebih besar, cabang lebih besar, tidak ada kompetitor. Ini ya, ini ciri-cirinya saudara bisa memperbesar produknya. Pak, memang sekarang apakah ada bisnis-bisnis seperti ini? Banyak. Salah satu bisnis yang tidak saya sarankan seperti adalah binary auction, di mana saudara jadi seorang, yang sekarang lagi isunya lagi banyak, saudara menjadi seorang yang affiliates. Nah, saudara affiliates di mana kekalahannya akan 60-70% dikirim ke Anda, kata mereka ya. Cabang lebih besar, dari semakin banyak Anda memiliki affiliates, maka keuntungannya Anda semakin besar. Tidak ada kompetitor, hampir jarang sekali orang-orang bermain affiliates di sana. Ini contohnya ya. Ini adalah ciri-ciri pasar yang bisa saudara skill up. Pak, tapi kalau saya mau jualan pakaian, bagaimana cara skill up-nya? Pasarnya kan lebih besar ya, kemudian fashionnya terus berganti. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah saudara harus mengamati pasar dan menawarkan beberapa pendekatan-pendekatan yang berbeda. Misalnya, ada panduan stylish, misalnya ada panduan stylish untuk berhijab, ada panduan stylish untuk cara pakai jaket, ada woman
label manner, dan lain sebagainya. Ini yang perlu rekan-rekan semuanya perhatikan dengan lebih jelas lagi. Kemudian tidak ada kompetitor. Semakin banyak fasilitas yang saudara berikan, maka ini akan membedakan saudara dengan kompetitor. Oke? Semakin banyak value yang saudara berikan, maka otomatis saudara akan membedakan diri Anda dengan kompetitor-kompetitor yang lainnya terkait produk Anda. Tetapi perlu saudara ketahui satu hal. Produk-produk tersier memiliki fasilitas yang jauh lebih banyak daripada produk-produk sekunder. Ini yang perlu saudara cermati baik-baik. Sejak dari awal ketika saya menyampaikan beberapa materi-materi saya di sana, saudara perlu menekankan satu hal. Walaupun produk Anda sama, tapi Anda harus mengemasnya berbeda dengan branding yang berbeda. Bukan misalnya Anda jualnya di harga yang berbeda, tidak. Tetapi Anda memposisikan produk ini yang berbeda. Contohnya, saudara cuma jual satu jilbab. Satu jilbab ini akan saudara buat bedakan menjadi 3 hal. Yang pertama, ini adalah sebuah jilbab premium atau jilbab biasa. Saudara bisa menyebutnya jilbab premium adalah jilbab premium Alaska. Jadi misalnya jilbab pasmina, berarti saudara sebutnya jilbab premium Alaska pasmina. Jadi ada sebuah nama identiknya. Oke, ada sebuah nama identiknya seperti ada Mi, Xiaomi, Redmi, Mi. Nah, ada Xiaomi, ada Redmi, ada Mi. Ini adalah bagaimana sebuah perusahaan membranding miliknya. Dan ada juga Poco, di mana ini satu perusahaan tapi dia berbeda segmen dengan produk-produk Xiaomi lainnya. Sama, sekarang saudara silakan memberikan nama yang berbeda-beda dengan segmen yang berbeda-beda. Yang kedua misalnya gamis yang lainnya, jilbab produknya sama loh ya. Tapi saudara berusaha mempermainkan persepsi pasar. Jadi misalnya salah satu rekan saya, dia memiliki rengginang gading namanya. Di Bojonegoro, dia memiliki 2 produk yang sama. Jadi produknya ini sama, rengginang. Tapi satu rengginang ini dikemas dengan plastik biasa, kemudian ada labelnya. Satunya lagi, rengginang ini dikemas sedemikian rupa, bisa ada kardusnya, kemudian ada tempat untuk memegangnya, sehingga kemasannya bagus banget. Harganya beda, jauh berbeda. Satunya mungkin ada di kisaran 10.000, 15.000, satunya ada 20, 25.000. Bedanya jauh banget. Tetapi hanya dengan kemasannya saja. Dengan merek yang berbeda, tapi dia mampu memposisikan produknya ini berbeda di mata konsumen. Tentu saja saudara tidak bisa memberikan fasilitas-fasilitas yang ada pada produk di harga 25.000 dengan produk yang ada di 15.000. Karena kenapa nggak boleh? Alasannya adalah nanti saudara tidak, mereka konsumen akan bingung membedakannya. Apa bedanya? Apakah beda cuma di kemasannya saja atau seperti apa? Jadi saudara harus benar-benar bisa mampu mempermainkan perspektif konsumen di sini. Semakin murah produknya, maka di sana adalah persaingan harga yang lebih banyak. Jadi saudara kan perang harga di sana. Semakin mahal harganya, persaingan saudara akan semakin sedikit. Tetapi saudara harus memberikan value-value yang lain yang tidak pernah terpikirkan. Oleh karena itu ada salah satu buku misalnya enaknya jadi orang awam. Jadi orang awam saudara bisa merasakan, oh iya aku beli kayak gini butuh apa ya? Kalau aku jadi mereka aku butuh ini. Nah ini bisa saudara posisikan sebagai customer saudara. Ini ya contoh yang bisa saya berikan. Saya pastikan tanya ini untuk teman-teman semuanya yang mengerjakan WAS. Bagaimana sih step-step saudara? Ciri-ciri bisnis seperti apa sih yang akan saudara lakukan nanti? Jawabannya ada 3 ini ya teman-teman semuanya. Ada pasar lebih besar, cabang lebih besar, tidak ada kompetitor. Ingat, ketika saya mengatakan pasar lebih besar, nah ini bagaimana sih ciri-ciri usaha yang dapat di scale up? Ciri-cirinya ini.
Ciri-cirinya ya, ada 3 ciri-ciri ini. Kemudian yang akan saya minta pada saudara nantinya, bagaimana saudara menjelaskan ini kepada saya pada bisnis Anda. Jadi misalnya saudara jual jilbab, oke, saya tahu Pak pasarnya banyak banget, kompetitornya bawah lebih banget. Bagaimana caranya? Anda jual jilbab, harganya berapa? Apa sih perbedaan antara reseller dan kompetitor Anda? Fasilitasnya apa saja? Oke. Yang ketiga, tidak ada kompetitor. Bagaimana Anda mengeliminasi kompetitor Anda? Nah, perhatikan baik-baik dengan data-data yang sudah dikumpulkan oleh data analis Anda. Seperti itu. Selanjutnya, scaling up. Nah, scaling up adalah kita berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Ketika saudara memperbanyak value-value-nya, ini adalah anggap aja sebuah red ocean. Ketika saudara bersaing mati-matian di sana, saudara bisa berpindah di tempat yang lebih sedikit kompetitornya, atau saudara bisa berpindah pada lokasi-lokasi yang tidak ada kompetitornya sama sekali. Lupa apakah ada itu? Ada. Sekarang itu misalnya sepeda listrik. Kemudian ada lainnya adalah motor satu roda. Jadi teman-teman semuanya kalau lihat di TikTok atau di YouTube sekarang lagi hits banget, yaitu sepeda motor, atau saya bisa sebut skuter, dengan satu roda berkemampuan bertenaga listrik, tapi harganya sekitar 50 atau 60 juta. Sedangkan saudara bisa cari sendiri. Inilah yang disebut dengan sebuah proses skill up. Tentu saja ketika saudara membuat digital scaling up, atau ketika saudara di sana berfokus untuk men-scale sesuatu, saudara sudah harus melihat posisi lokasi saudara. Jadi kalau saudara misalnya pernah melihat Sun Tzu, strategi perang Sun Tzu dan strategi perang lainnya, yang bisa saudara lakukan di sini adalah peperangan. Bagaimana saudara mendapatkan cuan, bagaimana saudara mengeliminasi kompetitor saudara, bagaimana saudara mendapatkan mereka, ini adalah yang bisa saudara lakukan. Proses yang bisa saudara lakukan. Oke. Startup versus skill up. Jadi yang biru ini adalah startup, dan yang merah adalah skill up. Jadi ini adalah ciri-ciri terkait dengan aktivitas-aktivitas apa saja sih yang sudah saudara lakukan. Apakah saat ini saudara sedang startup, masih menjadi sebuah startup, atau menjadi skill up, atau saudara sedang berkembang. Yang pertama adalah startup is to put out the fire. Jadi saudara sedang mengembangkan, sedang mematik apinya. Put out the fire. Jadi Anda sedang mematik api. Kalau yang skill up ini light fires. Jadi Anda sedang kalau yang startup, saudara sedang membawa apinya. Jadi saudara sedang bawa apinya. Kalau yang skill up, saudara memperbesar pengaruhnya. Oke. Startup yang kedua, ini adalah menemukan siapa yang paling kuat. Finding out where you are strong. Di mana kamu paling kuat. Jadi kamu kuat di mana? Kuat di pelayanannya, kuat di customer service-nya, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau di skill up, ini adalah saudara sudah mulai melihat kelemahan dari bisnis saya ada di mana. Ini yang perlu saudara perbaiki. Sama seperti bahasa saya tentang signifikan ya. Ketika promosi Anda justifikasi signifikan dapat meningkatkan penjualan dan pembelian produk Anda, otomatis di sini saudara akan mulai memperbaiki promosinya. Pak, tapi promosinya kalau nggak signifikan, buat apa diperbaiki? Maka yang tahu di manakah kelemahan usaha Anda saat ini, itu hanya Anda sendiri. Entah saudara tidak bisa berkompetisi dengan harga dan lain sebagainya. Kalau memang kelemahannya seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Kemudian startup itu lebih banyak generalis. Generalis itu maksudnya apa? Lebih banyak orang-orang yang bisa bekerja multitasking lebih banyak. Jadi bisa jadi admin, bisa jadi sales, dan lain sebagainya. Itu namanya startup.
Tapi kalau skill up, Anda butuh spesialis. Jadi spesialis promosi ada sendiri, spesialis HRD ada sendiri. Mereka punya spesialis, tugasnya sendiri-sendiri. Tapi kalau startup, dia bisa menjadi banyak hal. Jadi saya sudah sering punya startup dulu, membangun dengan beberapa orang. Sampai sekarang pun saya bekerja di startup. Di startup itu Anda tidak bisa membedakan misalnya ini konten kreator, ini video editor. Kemudian ini adalah konten kreator, ada video editor. Tiba-tiba copywriternya ini harus dipanggil bos diskusi sama klien misalnya. Maka si konten copywriternya ini kosong, maka otomatis si video editor atau si konten kreator harus bisa mengakuisisi pekerjaan si copywriter. Jadi mereka bisa memiliki tugas multitasking yang banyak. Ini yang disebut dengan generalis. Kemudian yang keempat, startup eksperimen. Kalau di sini teman-teman semuanya sedang eksperimen, berusaha cari bisnis yang paling sesuai. Saya mau bisnis apa, caranya seperti apa, dan lain sebagainya. Ini kita sebut eksperimen. Tapi kalau saudara melakukan scale up, saudara sedang simplifies, saudara sedang menyederhanakan sesuatu. Jadi saudara sudah tahu formulanya. Hanya terkendala biaya promosi misalnya. Pak, produk saya pasti laku. Tapi kalau di Shopee saya harus beriklan 100.000. Berarti kalau saya beriklan 3 juta, ada kemungkinan lebih banyak saya terjual produknya. Startup can make you famous. Jadi kalau kalian punya startup, ini bisa buat kalian terkenal. Teman-teman kalian bahkan di region provinsi bisa tahu siapa Anda. Punya startup itu, startupnya dia itu bisa terkenal. Tapi kalau skill up, only a skill up make you rich. Jadi beda ya, beda terkenal sama kaya. Kalau skill up itu pasti membuat kaya. Tapi kadang kaya ini saudara bisa dapat project dari APBN, bisa saudara menjadi sisterhood, atau bisa saudara bisa mendapatkan beberapa penawaran-penawaran yang mungkin tidak membuat Anda terkenal, tapi skill up ini memiliki margin yang besar dan bisa mendapatkan pendapatan-pendapatan yang terus-menerus bagi diri Anda. Ini yang penting. Oke, teman-teman semuanya. Selanjutnya adalah terkait dengan from startup to skill up. Caranya seperti apa? Oke. Ini startup ya. Early stage barriers-nya adalah crossing the gaps. Scale up, scaler, sama sustainable. Ini startup. Ini pasti ada beberapa, misalnya cara jualannya gimana, yang beli siapa. Nah, saudara harus bisa menemukan yang paling sering terlihat ketika saudara melakukan scale up adalah menemukan yang beli produk saya seperti apa. Sudah ada pendapatan secara statis atau tidak? Ini pertanyaannya. Kalau ada pemasukan secara statis, maka ini saudara bisa menghancurkan barrier yang pertama. Bisa crossing the stage, baru saudara bisa scale up. Tapi ketika produk Anda yang beli masih nggak jelas, nggak tentu per bulan berapa, keuntungannya dengan pendapatannya belum bisa menghidupi bisnis Anda masih belum bisa menghidupi Anda secara normal, maka ini saudara tidak bisa melakukan scale up. Bagi saya adalah ketika bisnis Anda minimum sudah mampu memberikan Anda pendapatan setara UMR. Nah, ini bisa saudara lakukan scale up di sana. Oke, collaboration, private blockchain consortium. Ini ya teman-teman semuanya konsorsium yang saya sampaikan kemarin. Jadi misalnya teman-teman semuanya ada yang jualan jilbab nih. Nah, teman-teman semuanya bisa pakai modal sendiri-sendiri. Ini jilbab pasmina, jilbab sport, dan lain sebagainya. Kemudian saudara masukkan ke marketplace, tapi marketplace-nya cuma satu toko. Tapi suppliernya ada banyak. Nah, ini semuanya akan berbagi resource. Akan berbagi data analis, berbagi data, dan lain sebagainya untuk disampaikan pada proses ini. Akan disampaikan satu sama lain yang akan digunakan berjualan pada marketplace ini. Ini yang dinamakan private blockchain consortium. Baik, rekan-rekan semuanya, sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Kan nggak apa-apa pakai kanjeng Mbak. Kok anu tuh siapa bisa buat apa? Enak
Baik, kita lanjutkan. Jika ada pertanyaan langsung masukkan di kolom chat. Pak, bagaimana cara kita melakukan skill up? Yang bisa saudara lakukan adalah menggabungkan ide-ide. Jadi kalau saudara jualan, saudara harus belajar atau melakukan cross training. Kalau Anda sekarang adalah berfokus pada customer, berbasis pengelolaan manusia, saudara harus belajar keuangan. Saudara harus belajar marketing, bahkan saudara belajar sosial, saudara belajar psikologi. Semakin sering saudara belajar, maka semakin banyak ide-ide yang muncul. Pak, tapi zaman sekarang kan banyak privilege, Pak. Banyak teman-teman kita privilege-nya kan banyak. Ini yang membuat orang dia sukses, saya nggak sukses. Ingat rekan-rekan semuanya, satu hal yang mampu menggerakkan, ya satu hal yang bisa mengalahkan kompetitor apapun itu adalah ketika saudara berbicara terkait dengan inovasi. Di mana inovasi ini adalah bagaimana saudara mampu mengkolaborasikan beberapa ilmu-ilmu pengetahuan menjadi satu pengetahuan yang baru. Ketika saudara semakin sering berdiskusi, ketika saudara semakin sering memberikan asupan-asupan, oke, gini. Selama 1 tahun, selain kuliah, saudara sudah melakukan training berapa kali sih? Training apa yang menurut saudara bermanfaat bagi saudara selama 1 tahun? Kemudian untuk buku, bukan novel ya, mau novel nggak apa-apa. Sudah berapa buku yang sudah saudara baca dan saudara rampungkan dalam 1 tahun ini? Jumlahnya sudah berapa? Jika saudara 1 tahun sudah merampungkan 100 buku misalnya atau 50 buku tentang marketing, psikologi, dan lain sebagainya, kemudian saudara sudah menjadi 50 training, manfaat apa yang sudah saudara dapatkan di sana? This is a question for the owner. Jadi ada beberapa orang, saya sudah bisnis Pak, saya gagal dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, Anda sudah berusaha menciptakan sebuah inovasi atau tidak? That's the question, itu pertanyaannya. Apakah Anda sudah menciptakan sebuah inovasi, menggabungkan beberapa pengetahuan yang Anda dapatkan untuk mendesain ini atau tidak? Oke. Jadi menjadi seorang owner, menjadi seorang CEO, jangan salah ya, menjadi seorang CEO itu tugasnya bukan mengoperasionalkan perusahaan. Menjadi CEO adalah Anda sudah mulai bermain dengan banyak orang, menjalin kerjasama untuk banyak orang. Kenapa sih Pak CEO itu cuma naik mobil, main golf, makan-makan sama teman-temannya? No, itu bukan bukan habit untuk menghabiskan uang. Tapi pekerjaan dari CEO itu adalah memikirkan bagaimana mengembangkan perusahaan ke depannya. Bagaimana dia bisa berjalan bersama dengan kompetitor, berkolaborasi, itu kan perusahaannya dia, dan dia mampu bertahan existing di lingkungannya, di environment-nya dia, caranya seperti apa. Makanya kalau teman-teman lihat di film dan lain sebagainya, atau secara kenyataan teman-teman punya CEO, mereka biasanya main golf, makan siang dengan bos-bos lain. Kenapa sih mereka lakukan itu? Yang mereka lakukan adalah menemukan celah untuk perusahaannya. Sehingga kalau Anda menjadi CEO, tetapi Anda masih sibuk menggerakkan perusahaan, Anda masih sibuk ngurusin A, B, C, D, E, dan F, maka selamat. Anda adalah sebagai seorang self-employee, not as CEO, Chief Executive Officer. Kalau Anda seorang CEO, maka Anda menggabungkan ide-ide itu untuk memikirkan dengan lebih jelas bagaimana sih bisnisku ke depan. Itu yang menurut saudara lakukan. Oke, rekan-rekan semuanya, ini adalah gambaran the best skill up yang bisa teman-teman semuanya gambarkan di sini. Ini adalah the best skill up. Ada unicorn, ada pre-IPO. Nah, ini Get Your Guide, View Ventures, Apple, ada Fine. Nah, oke. Ini ada IT, ada engineering, ada biotech, ada meditech. Okay. The best skill up. Oke. Ini adalah tugasnya teman-teman semuanya. Ini bisa saudara
Perhatikan, cari sebuah perusahaan yang melakukan disrupsi. Jadi misalnya kemarin kayak Netflix mendisrupsi mendisrupsi box, video box dan lain sebagainya. Blockbuster, analisalah aspek market, customer dan kompetitornya. Jelaskan tugas Anda dalam kelompok Anda. Jelaskan peran divisi Anda, tugasnya, berikan gambaran bisnis kalian. Jelaskan analisa kompetitor, market, usaha dengan bahasa Anda sendiri. Pak, tugas UAS besok apa? Ini loh tugas UAS Anda. Ini adalah pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua yang pasti keluar. Dan saya jamin teman-teman semuanya, kalau saudara melaksanakan seluruh tugas saya, yang saya jelaskan dari mulai pertemuan pertama sampai terakhir, maka tentu saja saudara bisa menjawab ini. Oke? Tugas kelompok kalian ini akan menjadi nilai tambahan kalian untuk mengatrol nilai kalian nantinya. Tetapi tugas UAS kalian akan berbeda satu yang lainnya. Ada banyak kemungkinan misalnya saudara nantinya bisa memasukkan aspeknya adalah misalnya saudara punya bisnis sejak pertemuan pertama, ada waktu 7 minggu sampai 8 minggu sekarang, saudara bisa menganalisa misalnya market Anda seperti apa, datanya seperti apa, kompetitor Anda siapa, apa kelebihan dan kekuatan kompetitor Anda, apa kekuatan dan kekurangan Anda, seperti apa modelnya, bisnisnya seperti apa sih, kemudian model bisnisnya seperti apa. Ini yang akan saya tanyakan di 2 pertanyaan nantinya ketika UAS. Jadi minggu depan di hari Rabu. Ini adalah 2 pertanyaan yang akan saudara kerjakan dan pasti keluar. Lupa, terus kemudian sisanya apa? Sisanya adalah link YouTube yang saudara berikan ke saya, kemudian link WA, link YouTube, kemudian link landing page, kemudian link iklan, kemudian laporan-laporan iklan. Jadi nanti ada laporan-laporan Facebook Ads dan lain sebagainya yang saudara berikan ke saya. Berapa sih insight-nya dan lain sebagainya. Ini yang saudara berikan. Oke, rekan-rekan semuanya, ini saya sudah jelaskan kisi-kisinya ya. Kisi-kisi UAS-nya apa saja. Dari mulai pengerjaan tulisnya, soal 1-2-nya seperti apa, cara skill up dan lain sebagainya. Jadi selama 7 hari yang saudara perhatikan, silakan saudara gunakan bahasa Anda sendiri. Oke? Dalam pengerjaannya saya selalu mengatakan gunakan get your own language, selalu pakai gunakan bahasa Anda sendiri. Saya tidak mentolerir sebuah percontekan. Anda nyontek, Anda saya take down. Karena saya menghargai sportivitasnya Anda. Oke? Silakan teman-teman semuanya bisa ini di screenshot atau apapun, tapi saya pastikan pada saudara ini akan keluar pada tugas UAS nantinya. Pasti keluar. Saya pastikan pasti keluar. Di 2 pertanyaan, 3 pertanyaan lainnya adalah secara praktiknya seperti apa. Jadi mungkin ada sekitar 5-7, yang 2 adalah IC, jadi pasti teman-teman ngerjain. Itu pasti ngerjainnya 1,5 jam juga belum tentu selesai dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau saudara benar-benar mengoperasikan bisnis saudara sejak dari awal. Pasti saya tanya, oke, analisa kompetitor Anda, bagaimana analisa Google Trend-nya dan lain sebagainya. Pasti akan lebih detail tulisannya. Yang IC. Yang lainnya itu paling tuliskan web dari YouTube Anda terkait laporan akhir bisnis Anda sendiri. Yang pertama. Yang kedua, silahkan masukkan link website landing page Anda. Yang ketiga, silahkan buat landing page atau kalau saya biasa menyebutnya, silahkan masukkan link page Facebook Anda. Silahkan masukkan sosial media Instagram Anda. Oke, kemudian silahkan saudara masukkan kepada link yang sudah saya sampaikan, kemudian saudara bisa kirim beberapa materi-materi konten yang sudah saudara buat. Cara foto produk dan lain sebagainya. Oke, ini yang bisa saya sampaikan pada teman-teman semuanya. Jika ada pertanyaan terkait dengan soal UAS-nya, silahkan. Saya berikan kesempatan pada teman-teman semuanya untuk tanya terkait dengan 2 soal UAS IC-nya. Jadi sini saya open discuss ya untuk teman-teman semuanya. Soal UAS-nya seperti apa? Lupa, ini kok ini UAS apa nyontek? Nggak bisa nyontek.
Yang tahu jawaban ini cuma kalian. Jadi saya berikan pertanyaannya dari sekarang. Jadi saudara tahu apa yang akan saudara kerjakan nantinya. Saudara nanti seperti apa sih ngerjakan? Saudara tahu. Baik, silakan saya buka pertanyaan 5 menit. Silakan apa yang ingin Anda tanyakan pada soal UAS yang keluar nantinya. Silakan. Silakan rekan-rekan semuanya. Ada pertanyaan terkait soal UAS-nya? Oke, di sini saya anggap sudah paham ya untuk soal UAS-nya. Saya paham, rekan-rekan semuanya terkait bisnisnya sudah paham. Sekarang mari teman-teman semuanya perhatikan bagaimana saudara mengedit fotonya. Ada 2 cara saudara mengedit sebuah foto atau saudara memproduksi sebuah video. Ada berbagai macam caranya yang saya sekarang jelaskan pada saudara. Ada 2 cara. Yang pertama adalah kita mendesainnya berbasiskan template. Kita mendesainnya berbasiskan template dari PowerPoint. Yang kedua adalah kita menggunakan Photoroom, aplikasi di Android. 2 hal inilah yang akan kita gunakan saat ini. Nah, sekarang teman-teman semuanya perhatikan baik-baik. Oke. Perhatikan di sini. Ini saya akan mulai desainkan. Pak, template-nya gimana? Nanti template-nya akan saya kirimkan ke teman-teman semuanya ya. Cara desainnya seperti apa. Oke. Template-nya akan segera saya share untuk teman-teman semuanya ke masing-masing ketua kelas. Nanti bisa minta template-nya ke ketua kelasnya ya. Tapi ini salah satu caranya. Dan ini template-nya banyak banget di internet. Jadi misalnya nih, saya sedang buat ini. Kemudian saudara sedang membuat sebuah jilbab misalnya. Oke, silakan saudara bisa foto jilbabnya, apapun ini fotonya. Jadi cari fotonya. Saudara bisa menggunakan aplikasi Photoroom nantinya untuk bisa dimasukkan di sini. Caranya seperti apa, Pak? Oke, caranya seperti apa? Misalnya nih, sekarang kita cari jilbab. Oke. Misalnya ini. Oke, ini saudara bisa klik open image, ini new tab. Saudara save di sini. Ini ya, saudara save. Kemudian selanjutnya saudara cari, hilangkan background online. Nah terus. Oke, ini remove background, ini unggah gambar. Silakan ya, tadi sudah di-download gambarnya atau di dokumen, ini silakan dipilih, di open. Kapan kena di situ? Ini diimpor gambarnya. Nah, silakan kayak gini gambarnya. Sudah selesai. Langsung kayak lawan ini. Segala ini banyak ya apa sih? Duduk. Nah, PNG. Nah, sekarang saudara bisa lihat ini. Nah, gambarnya ini ya. Background-nya sudah hilang. Nah, ini caranya. Background-nya sudah hilang. Sekarang saudara bisa masuk ke sini, misalnya. Gambarnya di sini. Ini saudara bisa change picture from a file, misalnya. Kemudian saudara lihat di dokumen, saudara masukkan di sini.
Oke, sudah jadi. Kemudian di sini saudara produk name-nya, silakan saudara bisa ganti produk name apa misalnya. Ini produk name-nya ya. Saudara ganti misalnya jilbab hits saat ini. Oh ya. Ini bisa saudara edit mau seperti apa misalnya. Ini gambarnya mau panjang atau mau pendek dan lain sebagainya. Itu mau dikecilkan namanya seperti apa, ini bisa diedit. Nah, ini kayak gini. Ini mau ukurannya apa, XL atau ML. Misalnya ini kalau kayak gini, ini tinggal di bold aja misalnya. Oke, tinggal di bold kayak gini. Kemudian landing page-nya saudara nanti bisa saudara masukkan di sini. Misalnya kita sebut www.jilbabhits.com. Misalnya ya, ini misalnya contohnya. Terus bagaimana Pak selanjutnya? Nah, selanjutnya silakan bisa saudara atur di sini. Nah, bisa saudara atur kayak gini. Kemudian saudara bisa file, save as, di browse ya, kita taruh di dokumen, kemudian kita kasih namanya misalnya jilbab hits konten 1. Oke, kemudian silakan ini kita bisa kasih PNG misalnya. Oke, kemudian saudara save di sini. Oke, just this one. Jadi pilih yang saudara pilih tadi misalnya. Just this one. Oke, sudah. Sekarang saudara lihat di sini. Kita lihat di dokumen. Nah. Walau, sudah selesai satunya. Oke ya, ini caranya teman-teman semuanya. Ini caranya bagaimana saudara menampilkan beberapa foto-foto produk. Caranya ya, bisa pakai PowerPoint, template-nya di internet banyak banget. Bisa saudara cari misalnya, carinya seperti apa Pak? Bisa saudara cari di sini misalnya template PPT foto produk. Nah, di sini banyak banget yang bisa teman-teman semuanya, PowerPoint yang bisa digunakan banyak sekali. Nah, atau saudara bisa menggunakan fasilitas dari Android untuk menciptakan ini. Jadi ini kan bisa pakai slide PowerPoint kalau saudara punya. Kemudian kalau saudara nggak punya seperti apa Pak? Nah, sekarang ini saya selesaikan dulu terkait dengan cara bikin videonya. PowerPoint yang akan saya bagikan ke teman-teman nantinya ini juga akan sebagai sebuah sebuah produk yang bisa menjadi sebuah movie atau film. Nah, caranya seperti apa Pak? Nah, ini videonya misalnya. Ini kita anggap aja ini nanti warnanya ada beberapa warna ya. Masa nonton? Monggo. Oke, nanti bisa saudara edit sendiri beberapa gambar-gambarnya. Kemudian nanti kalau dipicturekan, ini website saudara nantinya, nanti bisa seperti ini. Ini linknya, nanti saudara bisa edit sendiri, akan saya bagikan teman-teman semuanya. Ukurannya gede, ukuran pokok. Iki ku jenenge Kun. Tak kok. Ini mama itu loh. Oke, seperti ini ya teman-teman semuanya. Nah, ini nanti bisa saudara edit pakai video nantinya. Editnya seperti apa Pak? Saudara bisa klik file, misalnya ini sudah
Nanti tinggal gini aja ya teman-teman semuanya. Jadi jangan ada dihapus, silakan replace, ganti nama, ganti dan lain sebagainya. Bisa diperbesar, bisa diperkecil. Foto produknya silakan diganti. Oke, ini bisa diganti warnanya. Misalnya saudara mau ganti warna, misalnya format shape, fillnya nggak diganti merah, misalnya solid fillnya diganti warna kuning misalnya. Nah, bisa kayak gini ya teman-teman semuanya. Nanti bisa saudara pilih sendiri yang paling baik seperti apa. Kemudian tinggal saudara file, kemudian save as, di browse. Kemudian silakan bisa saudara pilih ini MPEG for video atau MP4. Oke. Misalnya kita sebut di sini adalah katalog baju. Kalau nanti saudara mau save-nya adalah save hanya satu produk saja, silakan slide yang lain dihapus. Tapi sebelumnya slide yang primer ini silakan saudara punya save-nya dulu ya. Oke, kemudian kita save di sini. Oke, ini sedang proses rendering. Ini akan dibentuk jadi sebuah video MP4. Jadi kalau teman-teman semuanya cara mendesainnya seperti apa, ini banyak sekali. Kalau saudara sering berselancar di internet, saudara bisa menggunakan beberapa template-template yang ada. Kebetulan beberapa template-template ini saya dapatkan secara berbayar ya. Ada yang berbayar, ada yang bonus, ada salah satu fasilitas dari profesional digital marketer ada. Oke, ini sudah di-render. Nah, sekarang kita lihat videonya, teman-teman semuanya di sini. Oke, di dokumen kita lihat videonya. Nah, katalog baju ini ya sudah jadi video. Ini kita lihat di sini, properties. Ini adalah MP4 file. Jadi ini ekstensinya MP4. Oke, kita lihat ya videonya. Nah, ini yang saya maksud, saudara mau editing video nggak perlu pakai KineMaster dan lain sebagainya. Ini lebih mudah untuk saudara. Jadi inilah rahasia bagaimana teman-teman semuanya bisa menampilkan video-video yang eye-catching, video-video untuk untuk Instagram kalian dan lain sebagainya. Warna-warnanya bisa diubah. Dan ini sangat editing sekali, dan saudara bisa mengeditnya via komputer dimanapun juga. Kemudian foto produknya bisa digonta-ganti. Nanti akan saya berikan beberapa template untuk saudara, sehingga saudara bisa menggunakan ini sesuai dengan kehendak saudara nantinya. Misalnya, Pak, saya cuma mau bikin satu video aja. Misalnya nih, saya ingin punya satu video saja. Misalnya. Oke, Pak, apa yang harus saya lakukan? Nah, ini saudara keluar dulu di sini. Oke, don't save dulu. Kemudian kita masuk dulu. Blazer Woman misalnya, ini kita copy dulu. Ctrl-C, Ctrl-V. Misalnya jilbab 1. Di sini saudara bisa lihat jilbab 1. Oke, di sini sudah ada. Oke. Pak, ini kita nggak pakai, ini bisa ya. Ini yang kedua, misalnya saudara hapus. Ini saudara hapus. Bisa pakai intro, bisa nggak pakai intro, terserah kalian. Misalnya, Pak, ini nggak usah pakai intro. Oke, intronya kita hapus. Ini silakan saudara ganti jadi jilbab tadi. Oke, di sini adalah misalnya change picture from a file, kemudian kita ganti pakai data yang di download tadi kayak gini. Nah, ini insert jadinya kayak gini, videonya diperbesar. Oke, diperbesar, kemudian setelah diperbesar kita file, save as, kemudian browse, kemudian kita taruh di dokumen misalnya, kemudian saudara pilih jilbab 2, saudara ganti jadi MP4, kemudian saudara save di sini. Oke, ini masih proses rendering ya. Oke, proses renderingnya sudah selesai. Sekarang saudara lihat di dokumen.
Nah, ini jilbab 2 gambarnya gini. Nah, ini ya teman-teman semuanya. Ini video yang bisa teman-teman semuanya lakukan untuk menambahkan ininya. Tapi Pak, misalnya Pak mau ditambahkan musik yang lain, misalnya gimana caranya? Saudara bisa tambahin ini musiknya, misalnya tambahin instrumen. Saudara bisa di sini insert sound audio, record audio on my PC misalnya, saudara bisa masukkan di sini, setelah di-include kemudian di save video, nanti bisa keluar lagi. Oke, teman-teman semuanya, jadi sekarang sudah jelas ya, bagaimana caranya saudara bisa editing produk-produknya sesuai dengan kehendak saudara nantinya. Oke, ini untuk yang editing pertama sudah selesai. Bagaimana cara bikin video, bagaimana bikin sebuah katalog sebuah produk. Just It ini pakai PowerPoint. Nah, sekarang kita akan menggunakan teknik yang kedua, yaitu dengan menggunakan foto Android. Oke, foto Android ini bisa banyak, saudara bisa produksi sebanyak-banyaknya, terserah saudara, dan saudara sudah bisa pilih, ada pilihan saudara bisa berbayar, dan juga ada bisa gratis caranya. Oke, rekan-rekan semuanya, silakan jika ada yang ditanyakan di sini, teman-teman semuanya, silakan. Ada yang ditanyakan? Atau sudah paham? Silakan teman-teman semuanya. Silakan, saya kasih waktu 2 menit sebelum kita pindah ke cara editing video yang lain. Oke. Teman-teman semuanya, sekarang teman-teman semuanya sudah bisa tahu ya. Sekarang mari kita pelajari yang selanjutnya. Oh. Apa? Cucian. Suruh kali pula. Boleh sih pasang-pasang ini.
Oke, silakan teman-teman semuanya, jangan ditanyakan, silakan. Sudah clear ya? Ya, tapi ini siapa ini? Edi. Oke, silakan teman-teman semuanya. Pertanyaannya sudah selesai. Nanti untuk videonya yang lain akan saya share. Ada lagi pertanyaan? Baik, rekan-rekan semuanya. Ini sudah jelas ya, sudah clear bagaimana saudara editing video. Kemudian landing page dan lain sebagainya akan saya share setelah ini. Untuk teman-teman semuanya, silakan ditunggu. Baik, ada pertanyaan lagi? Silakan open video semuanya untuk absensi hari ini. Oke, silakan open video teman-teman semuanya. Terima kasih. Oke, baik. Silakan. Terima kasih, Pak Adap Lampong. Baik, kasih, Pak. Oke, baik. Rekan-rekan semuanya, itu adalah beberapa penjabaran dari saya. Yang pertama, jika ada pertanyaan apapun terkait tugas saudara nantinya silahkan tanya saya. Saya pasti akan jawab via chat selama 24 jam untuk teman-teman semuanya. Oke, silahkan bisa kerjakan. Kemudian setelah ini akan saya sharekan pada kalian PowerPoint-nya. Silahkan diedit, dijadikan video. Ini akan saudara laporkan nantinya. Saya menyerahkan pada teman-teman semuanya bagaimana editing konten yang sesuai untuk teman-teman semuanya. Setelah ini akan saya berikan video-videonya, saya berikan template-templatenya, silahkan produksi kontennya. Kemudian silahkan produksi terkait dengan video Facebook, iklan ads, dan lain sebagainya. Baik, rekan-rekan semuanya, saya ucapkan terima kasih sudah bergabung di perkuliahan operasi riset bisnis. Jika ada pertanyaan apapun, silakan jawab saya secara pribadi. Baik, rekan-rekan semuanya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, tayo. Terima kasih, Pak. Hei, tayo.